Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aziza Vindasari, NIM 250211105024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye dan praktik baik tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan 1 tahun 2023 Program Studi Pendidikan IPA kelas IPA 5 Universitas Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia tentang pembelajaran menggunakan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran di sekolah. Terdapat 4 pokok bahasan yang penting dalam video ini. Yang pertama yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua adalah scaffolding. Yang ketiga adalah penerapan ZPD dan scaffolding. Yang keempat adalah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pokok bahasan yang pertama yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development yang merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif. ZPD ini menekankan pentingnya bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Menurut Vygotsky, kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah akan meningkat dan berkembang jika berada di bawah pengawasan orang dewasa ataupun teman sebaya yang lebih berpengalaman. Ada 3 hal penting dalam pembelajaran dengan ZPD. Yang pertama yaitu perkembangan kompetensi dan pemahaman melalui bimbingan yang tepat. Kemudian lebih difokuskan pada sifat dan kesiapan anak dalam belajar. Dan yang ketiga adalah peran orang dewasa atau rekan sebaya yang lebih berpengalaman dalam perkembangan potensial anak. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua adalah scaffolding. Pembelajaran dengan menerapkan scaffolding merupakan salah satu metode penerapan awal dukungan pembelajaran yang tujuannya adalah untuk mendorong pembelajaran mandiri pada siswa. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya kemampuan siswa ini, maka guru harus secara bertahap mengurangi jumlah dukungan pembelajaran yang diberikan dan membiarkan siswa belajar mandiri. Namun, guru kembali menggunakan sistem dukungan ini untuk mendampingi siswa dalam bergerak maju, hingga siswa benar-benar dapat mandiri apabila dalam pembelajarannya mereka belum mampu melakukannya. Scaffolding ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ZPD yang ditunjukkan dalam pembelajaran di mana bantuan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk mendampingi dan mendukung perkembangan kognitif maupun perkembangan psikologi siswa secara mendalam dan komprehensif. Topik bahasan yang ketiga yaitu penerapan scaffolding pada ZPD. Hal ini saya terapkan di kelas 9D SMP Negeri 3 Jember pada bab listrik dinamis. Scaffolding diterapkan pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk membantu perkembangan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah aktivitas penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 9D SMP Negeri 3 Jember, di mana scaffolding pada ZPD ini diterapkan pada sintaks pembelajaran PBL, mulai dari orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian menyampaikan materi, membimbing penyelidikan dalam diskusi kelompok, yaitu dengan LKPD, menyajikan hasil, dan terakhir adalah evaluasi. Adapun hasil yang dicapai dengan penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik karena mampu memecahkan masalah dengan lebih baik. Yang ketiga,
mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah pokok bahasan tentang pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam mereplikasi penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama yaitu, penerapan scaffolding dalam pembelajaran ZPD ini menekankan pada pentingnya peran seorang pendidik dalam memberikan bantuan, motivasi, perhatian, dan dorongan kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penerapan scaffolding dalam aktivitas kolaborasi, komunikasi, serta berpikir kritis dalam sintaks pembelajaran sesuai dengan model yang digunakan oleh guru. Dan yang ketiga adalah penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kemampuan, pemahaman, serta peningkatan minat dan motivasi belajar peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kampanye dan praktik baik tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.